잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Kuntum Haira Amanda, biasa dipanggil Kuntum. Aku dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Aku dari kelompok 30, Visual the Best, nomor absen 48 yang dimentori oleh Uni IFA dan Uni Arifah. Pada kesempatan kali ini, aku pengen ngejalanin tugas aku buat bakti, yaitu nagih, narasi, logika, dan hati. Kebetulan kelompok aku itu dapat temanya maraknya pinjaman online ilegal. Apa sih dampak dan akibatnya, serta apa penyebab orang-orang bisa melakukan pinjaman online ilegal? Yuk kita bahas. Guys, sebelumnya apa sih pinjaman online ilegal itu? Sebenarnya pinjaman online ini sama kayak berutang ya teman-teman. Berutang namun secara daring kepada pihak yang tidak terdaftar oleh OJK. Itu bisa disebut dengan pinjaman online ilegal. Kita kan udah tahu nih, pinjaman online ilegal itu tidak terdaftar di OJK. Tapi kenapa ya masih banyak orang-orang yang menggunakan jasa pinjaman online ilegal itu? Kenapa ya? Berdasarkan dari apa yang aku baca, aku menemukan beberapa faktor yang mendorong orang-orang untuk terlibat dalam peminjaman online ilegal. Pertama, itu ada perilaku konsumtif. Bagaimana tidak, jika kita memiliki sifat konsumtif, itu pasti sangat akan memudahkan uang kita habis ya teman-teman. Dan sifat itu tidak akan mudah kita hilangkan. Yang pastinya, jika uang kita habis, kita pasti akan meminjam kepada orang lain. Dan itu tuh sangat tidak mudah untuk meminjam pada orang lain. Maka pinjaman online ilegal ini ada untuk memudahkan kita berutang. Yang kedua itu ada proses yang lebih mudah. Kenapa? Karena dalam peminjaman online ilegal ini prosesnya terlihat sangat mudah teman-teman dibandingkan dengan pinjaman online yang sudah resmi yang terdaftar di OJK. Karena pada pinjaman online ilegal ini mereka tidak terdaftar, jadi mereka hanya melakukan aturan-aturan yang menurut mereka itu menguntungkan mereka. Beda dengan pinjaman online secara resmi. Yang ketiga itu ada untuk membayar utang yang lain. Apa sih maksudnya? Misalkan ya teman-teman, aku punya utang kepada pihak A. Pihak A ini udah nagih nih ke aku, harus bayar hari ini juga. Cuman karena aku nggak punya uang, aku mikir nih, harus pinjam uang ke siapa lagi ya? Akhirnya aku nemulah pinjaman online ilegal di pihak B. Akhirnya karena aku sudah tidak tahu harus membayar dengan apa lagi, aku meminjamlah kepada pinjaman online ilegal di pihak B untuk membayar utangku pada pihak A. Jadilah utangku di pihak A lunas, namun aku berutang kepada pinjaman online ilegal di pihak B. Gitu ya teman-teman. Yang keempat itu adalah latar belakang ekonomi. Kalian pasti paham kan teman-teman maksud aku di sini apa? Setiap orang pasti memiliki latar ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang di bawah, menengah, dan di atas. Biasanya orang berutang itu kepada orang lain. Namun biasanya kepada orang lain ini prosesnya agak susah ya teman-teman, karena kita harus menahan beban mental dalam diri kita. Nah, setelah hadir pinjaman online ilegal ini, kita merasa bahwa kita dimudahkan untuk berutang. Tanpa berpikir panjang, kita melakukan utang pada pinjaman online ilegal. Yang kelima atau yang terakhir itu ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya, hari ini kita cuma punya uang 10.000 ya teman-teman. Namun, esok kita harus membayar listrik atau membayar tagihan lainnya. Karena kita tidak mempunyai biaya, dan jika kita tidak membayar listrik, maka lampu di rumah kita akan mati dong. Jadi kita berusaha untuk mencari orang atau jaminan yang bisa memberikan kita uang. Apa sih dampak negatif dari pinjaman online ilegal? Pertama, itu adanya bunga pinjaman yang sangat tinggi. Kedua, penagihan yang kasar. Ketiga, akses terhadap data pribadi akan bocor.
Itu bisa terjadi karena kita harus mengisi data-data pribadi kita sebelum kita diberikan uang pinjaman. Keempat, rusaknya hubungan keluarga. Kelima, terjadinya pembunuhan dan bunuh diri. Ya, yang dua terakhir itu kita udah dengar ya teman-teman dari berita-berita bahwa bisa rusaknya hubungan keluarga karena adanya pinjaman online, bahkan terjadinya pembunuhan yang terakhir di kampus terkenal di Indonesia. Terus gimana sih cara kita agar tidak terlibat dengan peminjaman online ilegal? Pertama, cek website resmi OJK. Pastikan tempat kalian melakukan peminjaman online itu terdaftar sebagai vintage peer-to-peer lending di OJK. Kedua, lihat transparansi bunga. Tiga, jangan tergiur dengan ajakan yang memaksa, contohnya chat atau telepon yang masuk kepada kalian untuk melakukan pinjaman online. 4. Pastikan rekam jejak digital tempat kalian peminjaman online ilegal itu baik atau tidak. Dan jangan lupa lihat reviewnya teman-teman. Tapi bagi kalian yang sudah terlibat dengan pinjaman online ilegal, berikut aku kasih beberapa solusi yang semoga ini bisa membantu ya teman-teman. Pertama, lunasi pinjaman kalian segera mungkin agar kalian bisa terlepas dari peminjaman ilegal tersebut. Kedua, jangan gali lubang tutup lubang. Ini sama ya guys kayak poin tadi yang jangan berutang demi menutupi utang yang lain. Ketiga, lapor ke polisi jika kita merasa dirugikan. Pastinya peminjaman online ilegal ini rata-rata merugikan ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman pembahasan aku tentang pinjaman online ilegal ini. Semoga aku, kamu, dan kita semua bisa terhindar dari pinjaman online ilegal ya teman-teman. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또